wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Gimana? Mana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Jaga kesehatan ya. Nah, pada kesempatan ini ya, kita masuk ke materi pembelajaran lagi melalui daring Zoom ya. Nggak apa-apa, yang penting kita masih belajar walaupun ada di rumah ya. Yang penting kita sehat ya. Amin. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita mulai masuk kepada materi yang Ibu akan bacakan dengan tujuan kita menguraikan pengertian sistem nilai. Oke. Yang kedua, menganalisis macam-macam kekuasaan negara, menganalisis kekuasaan negara, konsep pembagian kekuasaan di Indonesia ya. Kalian membuat laporan tentang nanti pembagian kekuasaan bagi kelompok dan seterusnya, nanti ada presentasi. Oke. Selanjutnya kita masuk ke materinya macam-macam kekuasaan negara. Di sini kalian lihat sambil baca, di sini macam-macam kekuasaan menurut John Locke ya, dibagi beberapa 3 macam. Ada legislatif, eksekutif, ada federatif. Apa yang dimaksud dengan legislatif? Kekuasaan membuat atau membentuk undang-undang. Terus ada eksekutif, kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Kekuasaan federatif, kekuasaan untuk mengadakan hubungan luar negeri. Menurut John Locke ya, arti dari kekuasaan. Di sini ada lagi macam-macam kekuasaan menurut Montesquieu. Yang menurut Montesquieu ada 3, legislatif, kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang, sama dengan John Locke. Terus eksekutif sama, artinya kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Yang membedakan antara John Locke dan Montesquieu yaitu yudikatif sama federatif ya. Coba, siapa yang tahu legislatif itu apa saja lembaganya, lembaga pemerintahannya? Ada yang tahu? Tidak. Nah, legislatif itu contohnya DPR ya, MPR, DPD, DPRD, itu yang dinamakan legislatif. Sedangkan eksekutif di sini presiden dan wakil presiden. Nah, terus kekuasaan yudikatif ada AY, MK ya. Sampai di sini paham? Alhamdulillah paham. Ya. Kita masuk konsep pembagian kekuasaan nih. Di sini ada konsepnya. Yang pertama, apa sebenarnya konsep pemisahan dan pembagian kekuasaan itu? Ya, menurut Kusnardi dan Ibrahim ya, menyatakan bahwa istilah pemisahan kekuasaan di sini pembagian kekuasaan merupakan 2 istilah yang memiliki pengertian berbeda satu sama lain. Ada pemisah kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik organ maupun fungsinya. Dengan kata lain, lembaga pemegang kekuasaan negara yang meliputi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif ya, merupakan lembaga yang terpisah satu sama lainnya, berdiri sendiri tanpa memerlukan koordinasi dan kerja sama di situ. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bu, izin bertanya. Ya, silahkan. Siapa? Siska. Bu, apa yang dimaksud dengan kekuasaan? Oke, apa yang dimaksud kekuasaan? Ada yang tahu mungkin? Temannya? Oke, kekuasaan adalah kewenangan yang didapatkan oleh seseorang atau kelompok guna menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Kewenangan tidak boleh dijalankan melebihi kewenangan yang diperoleh. Agar membatasi kekuasaan, pemegang kekuasaan tidak dianugerahkan dengan kekuasaan tanpa batas. Karena jika itu terjadi, maka akan banyak penyimpangan-penyimpangan dalam menyelenggarakan tampak kekuasaan. Ya, ada yang mau ditambahkan? Bagus. Sampai di sini, paham ya? Paham, Bu. Ya.
kita masuk ke sini, pembagian kekuasaan secara horizontal. Di sini ada kekuasaan horizontal ya. Ada dibagi dua, horizontal dan vertikal. Horizontal di sini yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsinya ya. Lembaga tertentu legislatif, eksekutif, dan yudikatif ya. Negara Indonesia tahun 1945 secara horizontal pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkatan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, pembagian kekuasaan pada tingkatan pemerintah. Jadi horizontal itu sama hal dengan sistem pemerintahannya, ada pemerintahan legislatif, eksekutif, dan yudikatif ya, secara dari pusatnya begitu, horizontal. Sedangkan vertikal di sini pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintah. Di situ disebutkan pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ya tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten, kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah. Nah, jadi di sini bedanya horizontal dan vertikal. Kalau vertikal itu yang dimaksud kekuasaan itu adanya di daerah ya. Ada gubernur, bupati, ya, kecamatan, itu yang dimaksudkan dengan vertikal ya. Adanya perbedaan dari kekuasaan vertikal dan horizontal. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Oke. Untuk apa adanya kekuasaan? Oke, untuk apa adanya kekuasaan? Bagus sekali pertanyaannya. Untuk apa sih ada kekuasaan? Kalau tidak ada kekuasaan, coba kita pikirkan. Mungkin akan kekuasaan di sini, misalkan di kelas nih, contohnya tidak ada memegang KM. Jadi bagaimana tidak ada yang mengendalikan? Bagaimana coba? Pasti acak-acakan kan? Tidak ada yang mengendalikan kan? Tidak ada aturannya kan kacau. Iya, Bu. Ini. Untuk apa? Apa pentingnya jadi adanya kekuasaan di sini? Ada beberapa agar membatasi kekuasaan. Pemegang kekuasaan tidak dianugerahkan dengan kekuasaan tanpa batas, karena jika itu terjadi maka akan banyak penyimpangan dalam penyelenggaraan. Ya, paham ya? Sampai di sini udah paham. Nah, di sini ada tugas. Nah, di sini lakukanlah identifikasi terhadap tugas dan wewenang setiap lembaga negara yang tercantum dalam tabel untuk melakukan kegiatan ini. Kalian bisa membaca Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang relevan. Tulislah hasil identifikasi kalian pada tabel di bawah ini. Jadi tugasnya kalian tinggal mencari ya, boleh di mana saja, di internet ya, di buku paket ya, di buku Undang-Undang Dasar. Di situ ada Undang-Undang Dasar. Punya bukunya ya. PMR. Apa dasar hukumnya, pasal berapa, dan tugas dan wewenangnya apa saja. Terus di sini DPR, dasar hukumnya apa saja, tugas dan wewenangnya apa saja. Di situ kalian cari ya. Nanti dikumpulkan, boleh bentuk dokumen atau file apa saja, atau ditulis di buku ya, dikirim melalui grup WhatsApp. Oke, sampai di sini paham? Oke. Menutup belajar dengan berdoa. Silakan KM. Kita menutup acara ini dengan
Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Ibu tutup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.